Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Jumadi, guru pendidikan SMA Negeri 1 Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021. Nomor daftar ujian 20 21 70 5198. Nomor peserta PPG 180 660 00276. Nomor induk mahasiswa PPG 2158 1284. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada saat ini saya melaksanakan praktek pembelajaran uni kerja UKM PPG tahun 2021 beserta peserta didik di kelas dengan tatap muka terbatas. Selanjutnya, perekaman praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Selanjutnya akan kami tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran beserta peserta didik. Mohon saran dan kritiknya. Semoga pelaksanaan praktek pembelajaran ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dapat hadir di kelas ini dalam rangka proses belajar dan mengajar. Mudah-mudahan proses belajar mengajar yang kita adakan dan merupakan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan insyaallah syafaatkan kami di dalam kami ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan membaca satu surat sebagai tadarus untuk melaksanakan program gubernur kita, Gubernur Provinsi Lampung tentang Lampung Mengaji. Jadi di awal pembelajaran kita diharuskan untuk membaca beberapa surat sebagai tadarusan 5-10 menit setiap memulai pembelajaran. Untuk itu, mari kita baca surat yang ada di depan yang Bapak sudah siapkan secara berjamaah, ya. Jadi jangan ada saling mendahului, kita sama-sama kita baca ya, ikuti Bapak. Baik, kita mulai. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran ini mendapatkan dari Allah SWT dan memberikan kemudahan kepada kita dalam proses belajar mengajar. Baik, kita mulai. Kita baca ta'awudz dulu, bismillah, lalu kita masuk ke suratnya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
kebenaran ayat suci Al-Quran yang kita bacakan tadi ternyata senantiasa merupakan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan dijadikan amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai terlebih dahulu saya akan periksa dulu kehadiran ya. 12 IPA 4. Baik. 12 IPA 4 kelompok A ya. Yang saya sebutkan namanya bilang hadir dan angkat tangannya ya. Amelia Sari, Hadir Pak. Angga Primanda, Anissa, Hadir Pak. Astuti, Hadir Pak. Abel Julia, Hadir Pak. Cantika, Apa? Alfa, Des Dandi, Desi Savitri, Hadir Pak. Dewi Anggraini, Hadir Pak. Dian Pratama, Hadir Pak. bolos ya. Dina Ayu Arnada, Perdana Pak. Emi Puji Lestari, Epin Handayani, Hadir Pak. Febriani, Gila, Gali, Sumardianto, Ingrid Maharani, Titi Sonia. Hadir Pak. Sampai situ ya untuk kelompok ayat. Ya Pak. Baik. Selanjutnya kami minta untuk merapikan tempat duduknya dan saya minta yang tidak berkenan dengan pelajaran hari ini atau materi kita pada kesempatan ini saya minta tolong disimpan semuanya, dilacak ke dalam tas. Ya, silakan. Yang tidak berkenaan dengan materi kita pada hari ini, jadi pelajaran agama, tolong disimpan semuanya. Oke, udah saya tulis semuanya. Baik. Baik, kemarin kita di pertemuan pertama kita telah mempelajari tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ya, pada kesempatan kali ini pertemuan kedua. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pertemuan kedua iman kepada hari akhir, dan dahulu Bapak untuk menanyakan sampai mana pembahasan kita tentang materi iman kepada hari akhir di pertemuan pertama. Ya, nanti saya ada yang ingin menjawab, silakan nanti angkat tangan baru bicara ya. Oke? Apa pengertian daripada iman kepada hari akhir? Saya Pak. Ya, silakan. Iman kepada hari kiamat adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Sudah? Sudah. Baik, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dulu semangat tadi. Ada. Selanjutnya, hari kiamat dalam Al-Quran terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Siapa yang tahu apa itu kiamat kubro? Ya, namanya? Ya, silakan. Suti. Kiamat kubro adalah maksudnya alam semesta beserta segala isinya secara serempak atau berartinya seluruh kehidupan makhluk alam ini secara serentak. Ya, tangan. Yang kedua, yang ketiga, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro, pengertian siapa? Bisa angkat tangan? Ya, silakan. Kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk setiap makhluk yang hidup akan mengalami kematian. Jadi semua makhluk itu akan mengalami kematian. Terima kasih ya teman. Baik, terima kasih. Berarti kalian telah memahami ya pelajaran kita yang lalu tentang iman kepada hari akhir, itu pertemuan yang pertama. Baik. Selanjutnya, adapun manfaat kita mempelajari daripada iman kepada hari akhir, manfaatnya akan menumbuhkan kesadaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita tidak akan menimbulkan rasa suzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan iman kita kepada hari akhir itu akan menunjukkan rasa dalam diri kita supaya selalu berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Karena kita yakini bahwa suatu hari nanti di akhirat semua perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Oleh karena itu dengan kita iman kepada hari akhir, kita akan selalu mawas diri, selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan selama hidup di dunia. Makanya sesuatunya kita mempelajari iman pada hari akhir. Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui kompetisi dasar pada materi kita pada kesempatan kali ini yang perhatikan 1.3 yaitu meyakini terjadinya hari akhir. Itu kompetisi dasar yang harus kita capai. Kita harus mampu meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua yaitu berperilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Dan yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang ketiga, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Itu poin kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, pada kita semua itu peserta didik harus mampu atau mempunyai kemampuan yang untuk yang pertama yaitu meyakini terjadinya hari akhir. Jadi setelah kita pelajari nanti, harapan kita semua, harapan Bapak, kalian mampu meyakini terjadinya hari akhir. Artinya meyakini bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Yang kedua, berperilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Dan di ayat nanti akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Artinya harus mampu ya menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Itulah tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi, yaitu perlu kita ketahui dulu ketentuan belajar kita, ya, karena nanti akan ada diskusi, ya. Ketentuan belajar pada kesempatan kali ini yaitu setiap siswa yang mampu mengeluarkan pendapatnya maka akan diberi nilai. Ya, jadi setiap kalian yang berpendapat, Bapak kasih nilai. Yang kedua, jika dalam sesi berpendapat tidak ada siswa yang berpendapat, maka guru berhak menunjuk siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya. Yang ketiga, setiap siswa yang diminta untuk berpendapat harus berani mengeluarkan pendapatnya. Ya, jadi kalau saya tunjuk harus berani mengeluarkan pendapat. Yang keempat, setiap berpendapat harus berdiri. Oke. Itulah ketentuan belajar kita. Selanjutnya, adapun materi kita pada kesempatan kali ini, ya, di pertemuan kedua ini, ya, yaitu iman kepada hari akhir, yaitu kehidupan setelah hari kiamat. Kehidupan setelah hari kiamat. Tolong perhatikan. Namun sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kami minta kalian untuk bentuk kelompok seperti kelompok yang pernah kita buat, ya, buat 4 kelompok yang masing-masing ada 4 atau 5 anggotanya. Silakan. Karena nanti akan setelah materi ini kita akan ada diskusi kelompok. Ya, silakan. Ya. Silakan. Dan kelompok 1. Di kelompok 4 ya. Ya, silakan. Posisinya. Baik, sudah terbentuk ya. Ada 4 kelompok. Ya, sambil
sekilas tentang kehidupan setelah hari kiamat. Setelah ini nanti baru kita akan mengerjakan kegiatan kerja kelompok. Maksudnya? Baik, kita lawan. Kehidupan setelah hari akhir. Setelah hari kiamat nanti, fase yang pertama kita lalui di akhirat nanti yaitu disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan dari kubur. Jadi semua manusia yang sudah mati, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, ditandai dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua kalinya. Maka semua manusia dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Paham? Ya, itu fase pertama. Kemudian fase yang kedua yaitu disebut dengan Yaumul Hasyr atau hari berkumpulnya manusia. Jadi setelah dibangkitkan dari alam kuburnya manusia dari pertama sampai terakhir, maka akan digiring ke suatu tempat yang lapang yang bernama mahsyar. Ya, mahsyar itu disediakan manusia nanti di tempat kita berkumpul di akhir nanti seluas langit dan bumi. Dan semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, tidak ada yang ketinggalan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Kahfi ayat 47. Artinya, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi dari manusia yang pertama sampai terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, tidak ada satupun yang ketinggalan. Tidak ada satupun yang bisa jemput. Ya, semuanya akan berkumpul di situ, merupakan lima manusia. Ya, paham ini? Nah, itu fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga yang kita lalui yaitu Yaumul Hisab. Perhitungan atau Yaumul Hisab yaitu hari pertimbangan. Setelah kita dikumpulkan di mahsyar itu, maka sampailah kita pada Yaumul Hisab, yaitu manusia akan dihisab atau dihitung atau ditimbang semua amal perbuatannya selama hidup di dunia satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinilah kita akan diperhitungkan amal perbuatan kita sekecil apapun semasa hidup kita di dunia akan diberi balasan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Yang keempat, fase yang keempat yaitu Yaumul Jaza atau hari pembalasan atau Yaumul Fasl, hari keputusan. Nah, disinilah tiba saatnya yang terakhir setelah Yaumul Hisab tadi atau Yaumul Hisab, maka di sini dengan keputusan Allah untuk memberi balasan yang seadil-adilnya kepada seluruh umat manusia. Ya, yaitu orang yang berbuat jahat niscaya akan mendapat balasannya, demikian orang yang baik akan mendapat balasannya yang baik. Disinilah yang disebut dengan Yaumul Jaza atau hari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memperoleh balasan yang seadil-adilnya apa yang pernah kita perbuat selama hidup di dunia. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini harus selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak. Karena sekecil apapun yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, di sini Allah akan berikan balasannya pada Yaumul Jaza. Pak. Selanjutnya setelah Yaumul Jaza atau perhitungan Allah atau pembalasan dari Allah, maka sampailah kita pada tempat yang akan kita tuju. Ada dua, surga atau neraka. Nah, kita lihat surga. Apa itu surga? Adalah tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam kenikmatan. Ya, tempat tersebut disediakan Allah SWT untuk para hamba yang berbakti dan taat kepadanya. Ya, jadi surga itu diperuntukkan bagi manusia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan surga itu kata hadis rawahu Bukhari dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah, nomor hadisnya 3005, mengatakan bahwa surga itu adalah sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat itu, kata hadis Rasulullah, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam benak atau dalam hati manusia. Begitu
nikmatnya, indahnya surga yang disediakan Allah bagi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tempat yang kedua disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut neraka. Ada yang mau masuk neraka? Nah, semua manusia kalau ditanya nggak ada yang mau masuk neraka. Tetapi kadang-kadang manusia itu tidak sadar apa yang diperbuat, apa yang dilakukan di dunia ini membawa dirinya ke neraka. Apa yang neraka? Adalah tempat siksaan dan menjadi balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Neraka merupakan tempat disediakan Allah SWT untuk menyiksa iblis, setan, jin dan manusia yang membangkang terhadap ketentuan Allah SWT sebagai pembalasan yang setimpal. Ya, jadi tempat yang akan kita tuju di akhirat nanti. Ada dua, surga atau neraka. Allah dan Rasulnya sudah menunjukkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Tinggal kita mau yang mana kita tempuh. Kalau mau ke surga, ini jalannya sudah ditunjukkan. Kalau mau neraka ini, silakan memilih. Ya, karena tempat kita di akhirat nanti cuma ada dua, neraka atau surga. Ya, paham semuanya? Baik. Ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Ada yang bertanya? Enggak ada? Baik, kalau enggak ada, perhatikan di papan tulis atau di depan kegiatan kelompok. Buatlah 4 kelompok diskusi, ya, terdiri atas 4 sama 5. Kita sudah bentuk, ya, sudah terbentuk 4 kelompok ya. Kemudian buat diskusikan manfaat iman kepada hari akhir dalam 5 kelompok tersebut. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas atau berdiri di tempat sebagai juru bicaranya. Ya, masing-masing kelompok saya minta nanti ada yang mewakili sebagai juru bicaranya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pak, materi diskusi kita yaitu manfaat iman kepada hari akhir. Ya, saya ulangi, manfaat iman kepada hari akhir. Ini materi diskusi kita. Ya, saya kasih waktu 5 sampai 15 menit. Ya. Paham semuanya? Ada yang bertanyakan? Paham semuanya? Oke, kalau ada silakan berkelompok yang menghadap kelompoknya masing-masing. Bapak minta kerjakan ya diskusi sesuai dengan materi kita itu iman, manfaat iman kepada hari akhir. Ya, kami persilakan. Ya, silakan kerjakan. Jangan ada yang beraktivitas selain daripada kegiatan diskusi kita. Kami persilakan. Nanti kami minta masing-masing kelompok juru bicara menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Silakan didiskusikan tentang manfaat iman kepada hari akhir. Silakan ditulis, yang membacanya, yang menulis, yang nanti membacanya lancar. Ya, jadi silakan caranya yang menulis hasil diskusi masing-masing. Karena biasanya kalau tulisan kita sendiri, ya kita lancar bacanya ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Manfaat ya, hari manfaat iman kepada hari akhir. Baik, kalau ada yang jelas boleh ditanyakan kalau ada hal yang tidak jelas dalam kegiatan diskusi ini. Ya, silakan ditulis.
Bagaimana? Belum? Silakan dikerjakan. Dan masih ada waktu. Masih ada waktu 5 menit. Kelompok 3 sudah ya? Sudah. Kelompok 3 sudah. Bagaimana kelompok yang lain? Satu kelompok satu saja nak manfaatnya apa meminta ya. Masing-masing kelompok itu menulis atau menyampaikan nanti satu manfaat iman kepada hari akhir. Tapi harus berbeda ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Masing-masing kelompok satu manfaat tapi berbeda dengan kelompok yang lain. Jadi ada manfaat yang akan diperoleh hasil produk dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik, sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, kita mulai dari kelompok mana dulu? Sepakatan? Kelompok 1. Siap kelompok 1? Siap, Pak. Oke, kalau siap, yang lainnya silakan disimak. Setiap kelompok membacakan hasil diskusinya, yang lainnya silakan disimak supaya nanti bisa menanggapi atau menambahkan. Ya, karena nanti akan Bapak minta setiap kelompok harus ada ya, ini perhatikan. Nah, setiap siswa mampu membuat komentar dari pendapat masing-masing perwakilan kelompok dan menuliskan di kertas. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi setiap jawaban teman-teman kalian, masing-masing kelompok harus bisa membuat komentar dari pendapat kelompok itu. Kelompok mana yang mau ditanggapi nanti? Paham ya? Kemudian kumpulkan hasil diskusi masing-masing kelompok dan tulis nama anggota masing-masing kelompok. Dari itu ya, nanti di akhir pembelajaran kita saya minta tolong hasil pendapat itu dikumpulkan, ditulis nama anggota kelompoknya. Paham semuanya? Paham, Pak. Baik, kalau sudah kita mulai kelompok 1. Kami persilakan juru bicaranya untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan manfaat iman kepada hari kiamat. Pendorong untuk beramal soleh. Iman kepada hari akhir menjadi pendorong paling kuat bagi orang mukmin untuk mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kepada hari akhir akan menimbulkan kesadaran bagi seorang muslim untuk selalu bertindak lurus di atas garis-garis Islam yang telah ditentukan. Baik. Jadi kelompok pertama mengatakan bahwa fungsi atau manfaat kita beriman kepada hari akhir yang pertama itu mendorong untuk berbuat amal soleh. Karena kita dengan meyakini iman pada hari akhir itu akan memicu kita, memacu kita untuk selalu berbuat amal kebaikan karena kita yakin suatu hari nanti di akhir akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita perbuat selama itu di dunia. Ya, tangan untuk kelompok 1. Baik, kita lanjut untuk kelompok 2. Sudah siap? Ya, kami silakan. Bu, kenapa di maskernya dijauh dulu supaya jelas, supaya jelas pekerjaan. Baiklah, saya Gali dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Manfaat iman kepada hari iman kepada hari akhir. Ya. Harapan memperoleh keadilan hakikat akan menjadi kenyataan. Kehidupan di dunia ini seringkali diwarnai dengan kepalsuan dan ketidakadilan di akhirat. Inilah tempat untuk mencari keadilan yang hakiki. Kepercayaan kepada hari akhir akan membawa pengaruh yang sangat baik kepada pribadi muslim. Bagi yang merasa tertindas oleh kezaliman, ia akan menerima keadilannya di akhirat. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 2 menyampaikan bahwa manfaat iman kepada hari akhir yang kedua yaitu harapan memperoleh keadilan yang hakiki dan menjadi kenyataan. Karena apa? Memang benar dalam kehidupan kita sering kita diwarnai dengan kepalsuan atau tidak keadilan ya. Ya sebagaimana ini tadi disampaikan oleh kelompok 2 bahwa ketidakadilan itu sering merajalela di tengah-tengah kita. Nah, dengan kita beriman kepada hari akhir manfaatnya, kita akan dapat keyakinan
kalaupun kita tidak mendapat keadilan di dunia ini, kalaupun kita terus di dunia ini, insya Allah di akhirat nanti akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan seorang yang beriman pada hari akhir. Jadi benar. Yang kedua adalah harapan memperoleh keadilan hakiki akan menjadi kenyataan di akhirat nanti. Di dunia enggak, di akhirat pasti keadilan itu akan nyata. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan perwakilannya. Buka maskernya apa? Kalau sudah dipakai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah, akan mempresentasikan kami tentang hari kiamat. 3. Pandangan hidup menjadi lebih optimis. Kita sering dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana orang-orang yang baik mendapat kesempatan hidup, sementara orang yang jahat hidup mewah dan makmur. Bagi orang soleh yang belum berhasil mencapai kebahagiaan hidup di dunia, ia yakin bahwa hal itu akan tercapai di akhirat. Dengan iman kepada hari kiamat akan membawa sikap lapang dada dan optimis serta menghilangkan pikiran yang sempit. Baik, untuk kelompok 3 mengumumkan hasil pendapatnya tentang manfaat iman kepada hari akhir, yaitu pandangan hidup menjadi optimis. Ya, saya katakan tadi bahwa di dunia ini kita sering temui kenyataan-kenyataan seperti yang selalu berbuat dosa, berbuat salah satu perkara, hidupnya mewah atau makmur, sementara yang berbuat baik sengsara tersempit. Nah, dengan kita iman kepada hari akhir, kita dapat yakini kalaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan kebahagiaan atau kehidupan itu, di akhirat nanti akan kita dapatkan. Itu kesimpulan daripada pendapat kelompok 3 tadi. Sehingga rasa seusul itu tadi, iri hati dan dengki itu bisa hilang dari kita karena kita iman kepada hari akhirat. Kita meyakini bahwa semua itu kita akan dapatkan di yaumil akhir nanti. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 4 akan bicara. Jadi bicara, mereka sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan manfaat iman kepada hari akhir. Bertindak dengan penuh tanggung jawab. Orang yang beriman kepada hari kiamat akan lebih bertanggung jawab dalam bertindak. Dia akan lebih hati-hati serta penuh perhitungan. Hal ini disebabkan semua perbuatannya benar-benar didasarkan atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari ridhonya. Ya, terima kasih. Baik, untuk kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dengan iman kepada hari akhir, maka berikan manfaat kepada kita untuk selalu berhati-hati dalam bersikap, karena semua perbuatan kita perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dengan iman kepada hari akhir akan memberikan manfaat kepada kita untuk selalu bertindak dengan penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kita lihat. Baik, tadi hasil diskusi kita tentang manfaat iman kepada hari akhir, ya. Dapat kami Bapak simpulkan, ya, perhatikan bahwa dengan iman kepada hari akhir akan menumbuhkan kesadaran kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang di alam ini berjalan sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan kesadaran kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini yang terjadi ini itu sudah diatur oleh kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dapat menumbuhkan sikap terpuji, ya, bersyukur, bertawakal, berdoa dan optimis menempati dalam kehidupan kita. Ya, kita yakin bahwa dengan beriman kepada hari akhir itu akan mendapatkan keimanan kita bahwa suatu saat nanti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesimpulan dari hasil diskusi kita. Ya. Selanjutnya, setiap siswa
wajib membuat komentar dari pendapat masing-masing perwakilan kelompok yang sampaikan tadi. Ya, jadi dari pendapat kawan kalian tadi, silakan ditulis di kertas komentarnya. Ya, silakan ditulis komentarnya di kertas dan nanti dikumpulkan hasil komentarnya itu sebagai penilaian Bapak untuk kalian dari hasil diskusi kita pada kesempatan ini. Ya, saya ulangi, setiap siswa wajib membuat komentar dari pendapat masing-masing perwakilan kelompok dan menulisnya di kertas. Ya, silakan. Silakan dari kalian masih ingat kan apa yang disampaikan kawan-kawannya tadi? Silakan dikomentari di kertas. Ya, nanti dikumpulkan. Kemudian setelah itu kumpulkan hasil diskusi masing-masing kelompok dan tulis nama anggota masing-masing kelompoknya. Ya, sudah semuanya? Sudah ya? Baik. Tugas rumah, perhatikan di depan. Cermati kembali tahapan akhir-akhir di atas. Kemudian tulislah sebuah renungan singkat dalam bentuk puisi religius yang memuat doa agar Allah SWT memberikan kemudahan dan memulai tahapan-tahapan hari akhir sehingga berakhir dengan surga. 2. Bacakan hasil kerja kalian di depan kelas. Ini biar kalian kerja di rumah ya, tugas di rumah. Paham ya? Ya. Kemudian selesai. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya, atau pembelajaran kita kali ini, yaitu Iman kepada hari-hari pertemuan kedua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian dapat pahami, dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu dalam materi iman kepada Qada dan Qadar. Dan ingat PR-nya tadi, tugas semuanya ya. Ya, silakan dikerjakan di depan, silakan kalian bacakan di depan kelas. Paham semuanya? Baik, terima kasih. Silakan kumpulkan tugasnya. Ya. Silakan. Ayo. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Semua kalau sudah semua silakan kembali ke posisi masing-masing karena kita masih ada pelajaran selanjutnya. Silakan duduk kembali.